data-data hasil survei itu kan nggak berdiri sendiri, nggak cuma data. Kita pasti akan mengkomparasi dengan hasil-hasil survei yang lainnya. Kalau angkanya terlalu jauh, ya kita pasti akan mempertanyakan ini metodologinya seperti apa, formulanya seperti apa, dan ada pertanyaan lanjutan, apa sih tujuannya kalau kita tadi baca hasil survei, bahkan ada pertanyaan tentang 1 putaran, 2 putaran. Itu kan isu yang memang ada di elit. Ketika itu ditanyakan ke masyarakat, saya agak aneh. Loh, kok masyarakat ditanyakan 1 putaran, 2 putaran ini? Itu agak sesuatu yang aneh. Dan ketika pertanyaan itu muncul dan disajikan dalam survei, seolah-olah memang kayak ada, sepertinya ya, ada usaha untuk terus mendorong bahwa ini 1 putaran. Itu yang akhirnya kita baca, dan barangkali mungkin metodologi dan lain-lainnya berbeda, tetapi ketika ada dalam tanda kutip pendorongan untuk memaksakan 1 putaran, saya pikir ini justru ada menimbulkan dampak pertanyaan lain. Kalau 1 putaran itu gimana caranya? Kemarin-kemarin masih ketat, gimana caranya? Siapa yang akan terlibat? Siapa yang akan mendorong, memaksakan, atau katakanlah seolah-olah ini harus jadi 1 putaran? Itu pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak publik, saya pikir. Mas Eko tadi yang cukup digarisbawahi adalah terkait dengan perebutan suara NU. Kalau di 2024 ini kan hampir tokoh-tokoh NU itu hampir terbagi rata untuk tiga. Kalau kita lihat petanya ya, katakanlah misalnya patron, kalau misalnya suara NU juga lebih condong berdekatan dengan orang yang dianggap sebagai representasi NU, perebutannya kan terjadi di antara dua, di antara Caimin dengan Pak Mahfud kan. Pak Prabowo dengan Gibran kan bukan dianggap sebagai representasi NU, tapi kemudian dalam hasil survei ini seolah-olah itu dapat suara NU yang banyak, ya kita pertanyakan juga apa alasannya gitu loh. Itu satu. Yang kedua, memang sepertinya dinamika yang terjadi di masyarakat saat ini, isu-isu elit, isu-isu tentang MK dan lain-lain, itu nggak terekam jelas di survei ini. Padahal itu real terjadi saat ini, dan bagaimana persepsi publik tentang pemaksaan Mas Gibran sebagai calon wakil presiden dengan melakukan penyesuaian terhadap aturan melalui MK, itu kan dinamika yang clear dan sampai saat ini jadi pembicaraan di publik. Dan itu yang menurut saya nggak terekam dengan jelas dalam survei ini. Saya pikir itu. Terkait putusan MK kemarin yang terbukti ada pelanggaran kode etik berat dan Ya, kita ikuti prosedur hukum ya. MK sudah menjatuhkan sanksi kepada ketua MK, dan ketua MK harus melepaskan jabatannya sebagai ketua, kemudian tidak boleh ikut dalam proses pengadilan yang berkenaan dengan isu-isu pemilu. Ya, kita ikuti prosedurnya. Kita ikuti, kita apresiasi langkah yang sudah diambil. Mudah-mudahan itu kan mengembalikan kepercayaan publik lagi, bahwa nanti kan semua perselisihan pemilu akan bermuara ke MK. Kalau persepsi publik tentang MK ini partisan, ini akan sangat bahaya buat kita, karena wasitnya yang kita harap menyelesaikan berbagai perselisihan itu, kalau dianggap partisan kan akan mengurangi legitimasi hasil pemilu Indonesia ke depan. Itu yang menurut saya langkah yang diambil oleh MK itu mudah-mudahan bisa mengembalikan kepercayaan publik kepada lembaga MK. Saya pikir itu. Oke.